Nah, bisa teman-teman lihat pas zero. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Tak bosan-bosan saya mendoakan teman-temanku semua, subscriber saya semua, penonton channel saya semua, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudahan, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hari saya tidak upload video ya teman-teman. Ya, karena kesibukan kerja teman-teman. Sebenarnya di sore harinya saya ada kesempatan untuk membuat konten, tapi cuacanya yang tidak mendukung teman-teman. Di sini musim hujan teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, ini mendung teman-teman cuacanya. Nah, jadi di video ini kita kembali lagi ke tutorial tips dan trik. Nah, jadi di video ini teman-teman saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menzerokan teleskop. Nah, tentunya teman-teman sudah ngerti maksudnya menzerokan teleskop itu apa, pastinya teman-teman sudah tahu ya. Dan memang banyak teman-teman di YouTube, di channel-channel yang lain banyak tutorialnya yang sudah membuat tutorial menzerokan teleskop. Nah, itu versi mereka. Dan kali ini di sini saya akan membuatkan bagaimana caranya menzerokan teleskop versi saya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita melakukan zero teleskop, kita harus tahu dulu teleskop itu fungsinya untuk apa saja. Nah, jadi sedikit saya jelaskan. Teleskop itu fungsinya untuk memudahkan pada saat kita memburu target di jarak jauh. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi ada aturannya teman-teman. Jadi sebelum kita menggunakan teleskop tentu harus di zero dulu. Nah, jadi saya punya tips dan trik seperti biasa teman-teman ya. Kalau saya membuat tutorial pasti ada tips dan triknya. Nah, oke teman-teman, jadi jaraknya zero saya ini tidak jauh-jauh agar lebih mudah buat teman-teman melihatnya. Saya membuat yang dekat-dekat saja. Intinya teman-teman nanti bisa paham lah. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan menggunakan kertas ini ya. Teman-teman, kita letakkan di jarak 10 meter saja teman-teman. Oke, kita letakkan di sana. Oke, ini dia teman-teman. Kita jepit dulu di sini. Nah, udah selesai teman-teman ya. Jarak 10 meter. Nah, jadi saya menembak dari sini jarak 10 meter. Oke teman-teman, kita mulai. Nah, oke teman-teman, kita lihat dulu perkenaan minusnya di mana ya teman-teman ya. Oke, dari situ kita tes lagi. Yang kedua di situ. Yang ketiga di situ. Yang keempat tetap di situ teman-teman. Kita tes lagi teman-teman. Untuk memastikan, kita cari yang kosong lagi di sebelahnya sini. Nah, ada di situ teman-teman.
ada di situ lagi agak ke atas. Nah, tepat di situ, berarti di situ teman-teman larinya pelurunya. Maka dia larinya setengah mil dot teman-teman, setengah mil dot. Bila seperti ini berarti turret yang sebelah kanan itu kita putar berlawanan dengan jarum jam teman-teman. Nah seperti ini tadi, kita putar dengan berlawanan jarum jam 5 kali teman-teman. Atau kalau belum tahu ya kita hitung. Ini stannya teman-teman ya, satu klik stannya baru kita hitung. 1 2 3 4 5. Oke 5 teman-teman. Kemudian yang atas sama berlawanan dengan jarum jam, stannya ini teman-teman ya, 1 2 3 4 5. Oke kita tes lagi teman-teman. Nah dari situ ya teman-teman ya, kita cari yang kosong. Masih lari di situ dia, kita bidik lagi. Kalau menggunakan mims lokal ya kita harus mengulang beberapa kali teman-teman. Nah dia masih ada di bawah, kita bidik lagi. Nah dia masih ada di mana teman-teman, pas ya teman-teman ya. Coba kita bidik yang bawahnya teman-teman. Nah berarti dia yang bawah teman-teman ya. Nah di situ aja dia teman-teman. Nah oke, masih tetap di situ. Kita coba cari yang kosong lagi untuk meyakinkan. Nah bisa teman-teman lihat pas zero. Kita tes lagi teman-teman ya. Oke lari ke bawah. Oke ke sampingnya lagi. Nah ya masih di situ, hanya selisih sedikit dengan yang pertama. Nah di situ teman-teman ya, jadi ini sudah zero teman-teman. Kita lihat lagi di sini. Oke peluru lokal maklum. Oke ini kita sebagai acuan aja. Nah teman-teman bisa lihat. Nah jadi itulah teman-teman kendalanya kalau kita menggunakan mimis lokal. Kalau dilihat sih dia grouping rapat masih ya teman-teman, nggak masalah, masih grouping rapat. Karena ini jaraknya yang ini teman-teman, ini masih seputaran kurang lebih ya sebesar metsil yang paling kecil yang saya buat, kurang lebih 15-20 diameternya. Jadi masih grouping cukup rapat. Jadi untuk di bak hunting ya sudah sangat bagus teman-teman. Nah sekarang kita cari perkenaan mimis apabila di jarak 20 meter ya teman-teman ya. Oke akan kita geser ke 20 meter. Oke teman-teman, sekarang posisinya sudah di 20 meter. Kita tes. Biasanya perkenaan mimis akan di atas teman-teman, bukan naik ke atas ya, tapi perkenaan ada di atas. Karena mimis itu tetap lurus. Karena kita zero di 10 dia membentuk sudut teman-teman. Sekarang ini kita jadi patokan teman-teman yang ini.
Nah, oke teman-teman, di 20 itu ternyata mimis lari 1 mil dot teman-teman. Kita ulangi lagi. Nah, ada di atas yaitu 1 mil dot. Dia grouping teman-teman, ada di atas. Di 20 itu dia ada di atas. Nah teman-teman, jadi di 20 tadi 1 mil dot. Nah bagaimana kalau di 5 meter teman-teman? Tadi kita zero di 10, kemudian 20 1 mil dot perkenaan mimisnya. Sekarang kita zero di 5 meter. Nah ini hanya 5 meter teman-teman. Nah ini hanya di 5 meter. Kita tes teman-teman, di berapa dia larinya. Kita cari bidang yang kosong. Nah di sini aja teman-teman. Di 5 meter ternyata 3 mil dot teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini. Nah 1 2 3 3. Kita tes lagi. Ini teman-teman ya, ada di 3 mil dot di bawah. 1 2 3 teman-teman ya. Nah ada di 3 teman-teman ya, 3 mil dot. Kita tes lagi teman-teman. 1 2 3. Nah di situ-situ saja teman-teman, groupingnya rapat sekali. Kalau ingin mendapatkan nitiknya harus menggunakan mimis impor. Kalau mimis lokal ya seperti ini, tapi ini udah cukup mantap teman-teman. Nah teman-teman, kita bikin lagi yang baru sini teman-teman ya. Nah ini dia. Kita tes di 3 mil dot di bawah. Nah teman-teman, perkenaannya hanya di situ terus. Ini tadi teman-teman ya, 3 mil dot. 1 2 3. Nah jadi perkenaannya tetap di situ teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman sebetulnya yang paling penting itu ya bukan di jarak zeronya berapa, tapi di saat target itu melebihi batas zero yang kita setting, atau lebih dekat dari zero yang kita setting. Jadi kita harus hafal perkenaan mimisnya di mana. Nah oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seandainya ada kesalahan, seandainya teman-teman ada ide, atau mungkin teman-teman oh itu salah, silahkan komentar. Nah sekali lagi saya katakan ini sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya, karena di tutorial YouTube yang lain juga ada sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah intinya yang saya katakan tadi teman-teman, hafal perkenaan mimisnya di mana di setiap jarak melebihi batas zero atau lebih dekat dari zero yang kita setting. Nah oke, sekali lagi saya mohon maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau, satu laras.